Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know kami dari SMK Negeri Lebole, khususnya kelas 10 Perbankan, ingin mewawancari Bapak mengenai sejarah SMA Langkong untuk mengerjakan tugas sejarah bersama. Sebelumnya Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Stefanus Tebole, itu Stefanus Tebole. Saya mengabdi di SMA Lampung ini sejak tahun 2000. Setelah pulang dari SK saya pertama dari SMA Negeri Anwar Timur itu per 1 Desember 1999. Lalu bukan pindah tapi 4 hari di SMA Negeri, 2 hari di sejak 2002 saya diperbantukan di sekolah ini sebagai salah seorang guru PNS untuk sekolah ini karena salah satu PNS kepala sekolahnya karyawan ditarik dari kepala SMA Negeri. Lalu kemudian 1 Juli 2007 jadi kepala sekolah sampai dengan sekarang, jadi kurang lebih 17 tahun sudah menjalankan. Jadi bosan sama dengan kan punya kepala sekolah di SMA di sana baru S2, baru sekarang baru pindah ke SMK. Sekarang jadi tugas. Itu nama saya. Baik, terkait dengan sejarah. SMA Lama Olor ini sesuai dengan sejarah yang saya terima dari dan saya bukan pendidik. Pendiri SMA ini adalah salah satunya adalah Pak Praster Mulaya, mantan gubernur kita. Dia adalah salah satu pendidik dengan beberapa teman sebagai inisiator untuk melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dengan ketua adat, tokoh-tokoh adat sekitar Selitiama dan juga tokoh masyarakat Selitiama. Waktu itu masih 10 desa yang tergabung itu, sehingga yayasan mereka disebutkan Yayasan Dasa Marga. Lalu karena hasil komunikasi mereka dari tokoh pendidik, dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu kemudian terakhir komunikasi dengan pastor paroki waktu itu masih Pater Yesi. Lalu kemudian disepakati, disetujui dibentuk sebuah panitia pada tahun 1983 untuk mendirikan sebuah SMA di Ketiama untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Itu misi awal. Akhirnya lalu kemudian itu jadi pertemuan perah pendidikan sekolah ini kan baru mulai 1981, 82, 83 panitia yang dibentuk itu berhasil mendirikan sekolah ini, sehingga mulai dari tahun 1983 1984 itu mulai dengan angkatan pertama yang mendirikan. Jadi misi awal berdirinya adalah membantu masyarakat ekonomi lemah di wilayah Kecamatan di Tiama. Bukan waktu itu bukan kecamatan, ini perwakilan di Tiama yang dari sisi ekonomi tidak mampu menyekolahkan anaknya ke WWN, karena juga memilih pukul maupun di tempat-tempat lain ke sekolah tingkat atas, baik SMA ataupun SMK.
Sehingga awal berdirinya memang yang namanya juga berawal ibarat bayi yang baru lahir. Jadi memang menurut cerita para pengurus yayasan yang sampai sekarang masih ada beberapa yang masih ada pensiunan dulu yang sekarang sudah tua renta, sehingga kadang-kadang loading lambat. Kita ngomong mereka kadang-kadang ngomongnya lambat sekali, langkah juga lambat karena mereka tunggu dipanggil. Punya hidupnya, jadi memang sementara ini belum, sementara dalam proses untuk pergantian pergantian pengurus yayasan. Sementara kepala sekolah yang pertama setelah sekolah yang didirikan itu adalah Pak Pius Suman, orang lama Bunga. Sekarang sudah almarhum. Setelah Pak Pius diganti oleh Pak Karel Tiban. Pak Karel Tiban mantan kepala SMK Negeri Tiamat. Setelah dari sini jadi kepala SMK Negeri Arnau Timur, lalu kemudian dari sana diangkat dari pengawas, setelah dari pengawas lalu kembali ke SMA Negeri waktu awal berdiri SMK Negeri ini. Sekarang beliau sudah pensiun. Lalu ketika beliau diangkat dari kepala SMA Negeri ini Arnau Timur, yang gantikan posisinya adalah Bapak Arnold Sabro. Kala 2023, 2024, 2025, 2026. Lalu kemudian saya ganti beliau dari 2007, 2008 sampai sekarang. Jadi sudah sekian angkatan. Angkatan pertama adalah 1986, 87 ya. 384, 8885, 8687 ini angkatan perdana. Sehingga sekarang ini sudah banyak sekali output dari sekolah ini yang mengabdi di Santero Nusantara ini, baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi-instansi swasta dan juga yang belakangan bertambah sekarang masih tersebar di berbagai Indonesia. Sehingga memang keadaan sekolah ini cukup membantu memang masyarakat ekonomi lemah di Belajar. Sejak saya jadi kepala sekolah sampai dan sekarang SPP saya belum bayar. Tetap 400 dibayar per tahap. Jadi kalau 400 dibagi 3 bulan, setiap bulan bayar sekali. Kalau 400 dibagi 3 berapa? Jadi itu sendiri bayar per bulan. Lalu kemudian pada tahun 2014 saya kerjasama dengan itu sebuah LSM yang bergerak dalam kursus bahasa Inggris. Akhirnya kami lalu kemudian dalam kontrak kerjasama mereka datangkan alat-alat laboratorium bahasa Inggris, sehingga kita kerjasama dari 2014 sampai dengan 2019. Setiap bulan setiap peserta didik harus bayar 50 untuk kepentingan perawatan dan sebagainya, sehingga 3 bulan baru bayar sekali, maka 150 ditambah 400 menjadi 550 sampai dengan sekarang. Dan 550 kalau dibagi 3 maka kurang lebih 183 angka itu per bulan sampai dengan sekarang. Jadi dengan kehadiran sampai dengan 2014 dengan RBOS rancangan dana BOS waktu itu mulai diterapkan di setiap sekolah SLT baik negeri maupun swasta, maka saya sampaikan yayasan bilang Pak kemarin sudah tidak BOS yang kita dapat saja kita tidak naikkan SPP, apalagi BOS sudah ada, maka untuk jangan kita ganggu lagi uang yang ada ini. Yayasan kelola sendiri uang orang tua wali itu, sementara sekolah urus dalam BOS. Sekolah yang sampai sekarang sementara awalnya sampai dengan 2009 ketika itu siswa sudah tidak bisa lagi kita tampung di lokasi. Betul sekarang lokasi ada 2 lokasi. Ini lokasi 2. Ini dibangun kita pemberian tanah tahun 2010. Kita bangun juga 2010. Pelan-pelan di setiap tahun kita pelan yayasan dan kita sebarkan proposal minta bantuan ke pemerintah, akhirnya dapat bantuan pemerintah pemberian dari provinsi dan provinsi 2. Sehingga artinya lokasi 2 sudah sampai ini. Awalnya kita sekitar 5 sampai 6 rombongan. Sekarang sampai 2023-2024 ini kita 14 rombongan saja dengan jumlah siswa sekitar 3 program studi yang kita kembangkan sekarang ini, program IPA, IBB, dan ilmu musisi.
Kalau di SMK kan bukan itu tuh. Iya. Kalau SMA itu program IPA itu IPA singkat dan IPA matematika ilmu pengetahuan alam, lalu kemudian IBB ilmu bahasa, ilmu budaya dan bahasa, lalu IIS itu ilmu sosial. Jadi kita semua jumlah kelas 10 5 rombel, kelas 11 4 rombel, kelas 3 11 rombel. Untuk sementara begitu, barangkali ada yang belum jelas. Itu garis besarnya. Kalau mau detailnya nanti ke yayasan. Ya, Iya, Pak. karena saya tahun 2000 baru masuk. 2001 saya masuk di sini. Setiap hari Sabtu ekskul apa saja yang dijalankan? Ya, kita untuk sementara ini ekskul kita itu ada drum band, lalu kemudian ada kegiatan olahraga di bola voli, lalu kemudian ditambah dengan teater. Tapi untuk sementara ini rame untuk sementara sebelum bisa nanti mungkin aktif kembali rame dan sekitar aktif setelah pas itu persiapan tapi biasanya event 17 itu biasanya dari sekolah kita yang minta untuk merayakan gitu, karena kita punya personil rame itu sekitar 50 sampai 60 orang bisa di sana. Ya, kita punya kegiatan itu. Sementara les bahasa Inggris seharusnya kita jadikan ekstrakurikuler sore hari. Ternyata sore agak sulit karena kita punya siswa itu tersebar di 16 desa sekarang. Dulu 10 desa, sekarang dari 16 desa. Setelah dibuka mereka, sehingga di Kecamatan Widyama ini ada 16 desa. Ada juga yang dari Lama Bayu, Diri juga ada yang sekolah di sini. Ada yang di Pulau Baru juga ada yang sekolah di sini, tapi PP istilahnya. Karena sekarang roda 2 tuh, jalan kaki sudah tidak mungkin jalan kaki ke sana tuh, pasti dari roda 2. Ada juga yang dari Sandosi tapi jalan kaki, Sandosi di atas Sandosi di Balabeni juga jalan kaki. Ternyata sore hari sebenarnya tidak bagus sore hari. Banyak anak yang datang terlambat, bahkan ada juga yang terlambat pulang lalu kemudian kembali sini capek lagi. Sehingga akhirnya bebas ini kita jangan masuk dan dia gandeng sekian jam pelajaran. Masukan catat pelajaran. Baik yang lokasi 1 juga pada jalan Kertin itu jadi masuk ke jalan Kertin pelajaran bahasa Inggris itu mereka datang ikut lab di mana kegiatan itu seperti itu. Terima kasih Bapak. Bapak bisa antar kami ke sekolah untuk Oh boleh. Inilah keberadaan kita ya. Ini lokasi 2. Lokasi satunya yang di dalam kompleks paroki. Jadi di kompleks paroki itu ada TK Neli, ada SDK Widyama, ada SMA. Tapi yayasannya berbeda. TK Neli itu yayasan Neli, lalu kemudian SDK itu yayasan itu Widyama yang dikelola langsung oleh pengurus Dewan Pastoral Paroki. Sementara Yayasan Dasa Marga Widyama yang kelola SMA ini itu ya, oleh pastor paroki dipercayakan kepada orang awam. Oke, nah itu. ya Pak. You know me the best, you know what's in your heart, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing, I'll be getting hurt, so I don't trust. Now here we are, staring at the ceiling. I've said those words before, but it was